Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan diskusi ringan ya mengenai hasil drawing Europa League kemarin. Sebenarnya sudah dari kemarin ya pengen buat video ini, tapi karena ya namanya kesibukan keluarga lur, nggak bisa ditunda, jadi baru sekarang sempat membuat video ini. Oke, jadi musim ini Manchester United ikut berpartisipasi dalam kompetisi Europa League, yang mana Manchester United sebetulnya sangat beruntung karena ikut kompetisi Europa League di musim ini setelah berhasil mengalahkan Manchester City di FA Cup dan menggeser Chelsea. Akhirnya Manchester United bisa ikut berpartisipasi di kompetisi ini. Jadi untuk musim ini, untuk kompetisi Europa League itu ada format baru, yang mana untuk format baru ini mirip dengan format Liga. Jadi untuk klubnya juga lebih banyak, lalu untuk tahap awal di Europa League ini sistemnya sama seperti Liga. Jadi saling mengumpulkan poin dari masing-masing tim sesuai dengan lawan yang sudah ditentukan. Jadi untuk format baru ini setiap tim menurutku jadwalnya akan semakin padat karena otomatis pertandingan yang dijalani akan lebih banyak. Dan dengan adanya format seperti itu menurutku ya setiap tim itu berpotensi mengalami cedera yang semakin tinggi ya. Potensi cederanya itu tentu akan semakin tinggi karena ya belum menjalani liga di negaranya masing-masing, lalu kompetisi Eropa seperti ini, terus habis itu kompetisi domestik seperti FA Cup nanti, lalu Carabao Cup. Nah, otomatis kan kayak Manchester United ini kan akan mengikuti 4 kompetisi yang berbeda. Yang mana menurutku ini sangat padat nanti ke depannya. Apalagi dengan format baru ini, yang mana untuk babak penyisihan setiap klub akan bertanding melawan 8 klub yang berbeda untuk memperebutkan peringkat 1 sampai 8 nanti di dalam klasemen. Untuk hasil drawingnya kemarin, nah ini kita lihat bareng-bareng ya. Nah, untuk Manchester United ini akan berhadapan dengan 8 klub yang menurutku ya ada beberapa yang bisa memberatkan, tapi ada juga yang harusnya Manchester United di atas kertas bisa memenangkan pertandingan. Nah, ini masing-masing 4 kandang dan 4 tandang. Kita lihat dari sisi kandang dulu. Manchester United melawan Rangers. Nah, kalau kita bicara soal Rangers, kemarin di pramusim Manchester United berhasil memenangkan 2-0 ya, menang telak atas Rangers. Salah satu klub di Skotlandia, dan secara head to head memang Manchester United selalu menang ketika melawan Rangers. Jadi menurutku ketika nanti melawan Rangers, Manchester United mutlak harus memenangkan pertandingan ya. Lalu yang kedua melawan Pau FC, ini klub dari Yunani ya, klub dari Yunani. Dan Manchester United juga belum pernah melawan klub ini, sama halnya dengan Bodø Glimt ini salah satu klub dari Norwegia, ini juga secara head to head belum pernah bertemu. Namun kalau kita bicara soal kualitas, tentu seharusnya Manchester United bisa memenangkan pertandingan. Selanjutnya untuk FC20 pun begitu, belum pernah bertemu di laga-laga sebelumnya Manchester United. Ini klub asal Belanda ya. Nah, ini tempat kelahiran Erik ten Hag. Jadi harusnya Erik ten Hag yang lebih paham dan bisa menguasai jalannya pertandingan. Untuk laga-laga kandang bisa sapu bersih lah harusnya Manchester United di 4 pertandingan ini. Namun untuk laga tandang, ini menurutku yang cukup ada beberapa klub yang cukup menyulitkan Manchester United, seperti FC Porto ini, klub dari Portugal. Secara head to head memang ya FC Porto pernah menang melawan Manchester United, tapi itu pun ya di tahun 2004-an, yang mana itu sudah lama banget, dan akhirnya sekarang dipertemukan lagi ya, bertandang ke tempat kelahiran Bruno Fernandes. Ini jadi kesempatan yang bagus bagi Manchester United untuk mencuri poin ketika melawan FC Porto. Ya secara kualitas memang
harusnya kembali lagi Manchester United bisa memenangkan pertandingan. Lalu untuk Fenerbahce ini, nah untuk Fenerbahce ini yang menurutku agak gambling juga ya. Untuk saat ini pelatihnya juga Jose Mourinho. Lalu di Fenerbahce ada mantan pemain Manchester United juga seperti Fred. Lalu Sofyan Amrabat sekarang juga pindah ke Fenerbahce. Apalagi kemarin sempat di pertandingan melawan apa gitu. Fred hat-trick lur, bayangkan. Lupa aku Fenerbahce melawan apa gitu. Fred hat-trick, bayangin lur, Fred hat-trick tuh. Di MU dia ya apa ya, yang dipuja kan istrinya ya. Tapi di Fenerbahce dia bisa hat-trick loh. Kemarin pertandingan melawan apa gitu, sorry aku lupa. Dan secara head to head memang ya 50-50 ya. Fenerbahce juga sempat memenangkan pertandingan ketika melawan Manchester United, pun Manchester United juga pernah menang melawan Fenerbahce. Jadi untuk hasilnya nanti masih 50-50 menurutku, tergantung nanti kondisi ketika berada di atas lapangan seperti apa. Namun menurutku ini pertandingan yang menarik ketika melawan Fenerbahce, bisa menjadi ajang reunian juga bagi para pemain dan juga pelatih seperti Jose Mourinho. Lalu selanjutnya untuk Victoria FC ini sama dengan FCSB ya. Untuk Victoria FC ini klub asal Republik Ceko, memang belum pernah bertemu dengan Manchester United, tapi menurutku di dua laga tandang ini Victoria FC dan juga FCSB ini bisa meraih kemenangan lah, harus bisa mencuri poin lah di Ceko dan juga di Rumania. FCSB ini klub dari Rumania, harus bisa lah. Jadi yang menurutku bisa menyulitkan dari 8 klub ini FC Porto dan juga Fenerbahce. Sisanya harusnya Manchester United bisa sapu bersih lah, bisa mencuri poin. Karena apa? Karena untuk 8 pertandingan awal ini, yang mana itu nanti akan menentukan klasemen 1 sampai 8, dan itu otomatis akan lolos ke 16 besar. Nah, otomatis kalau misalkan yang mana untuk 8 pertandingan ini untuk 8 pertandingan ini akan berjalan mulai September sampai dengan Januari ya. Jadi memang benar-benar padat, itu pun belum termasuk FA Cup, lalu Carabao Cup. Jadi Manchester United harus benar-benar bisa menjaga kondisi semua pemain, menjaga kebugaran setiap pemain. Jangan sampai ada pemain yang cedera, jangan sampai ada kesalahan dalam pergantian pemain, rotasi pemain ketika berada di atas lapangan. Itu benar-benar riskan ya kalau misalkan sampai terjadi badai cedera seperti musim lalu. Wah ya game over sih, maksudku nggak akan bisa bersaing gitu loh. Apalagi dengan format yang baru ini, setiap klub berpotensi memiliki cedera yang cukup tinggi ya, karena intensitas pertandingan yang semakin padat. Lalu ya kalau misalkan untuk pemain rotasi, pemain yang ada di bangku cadangan sangat terbatas, otomatis ya para pemain bisa burn out juga, kecapean, lelah. Ini hal yang menurutku nggak bisa dihindari untuk satu musim ini. Jadi benar-benar harus dipertimbangkan dalam pemasangan pemain untuk starter, lalu pergantian pemain, rotasi pemainnya ini harus benar-benar sesuai. Jangan sampai ada salah langkah ketika kompetisi sudah berlangsung. Dan untuk peringkat 1 sampai 8 nanti otomatis akan lolos ke babak 16 besar. Namun bagaimana jika Manchester United berada di klasemen 9 sampai 24, otomatis akan menjalani laga playoff untuk memperebutkan 16 besar. Nah, kalau misalkan Manchester United masuk ke klasemen 9 sampai 24, otomatis akan ada laga tambahan. Apa ya? 2 laga tambahan ya untuk kandang dan tandang. Otomatis ini kan akan menambah lagi jumlah pertandingan bagi Manchester United. Nah, untuk menghindari hal itu, nah sebisa mungkin di 8 pertandingan awal ini harus benar-benar maksimal, harus bisa mencuri poin untuk mengamankan tiket ke 16 besar gitu loh. Jadi mau nggak mau praktis Manchester United harus berada di posisi 1 sampai 8 untuk mengamankan 16 besar. Karena ya Manchester United sudah punya pengalaman buruk ya terkait masalah cedera musim lalu. Bahkan saking buruknya posisi center back ini ada sekitar sampai 20-an kombinasi ya. Jadi benar-benar nggak ada pakem yang pas.
Dan kondisi seperti itu ya mau nggak mau menyulitkan pelatih, mempersulit para pemain ketika berada di atas lapangan karena secara chemistry itu benar-benar belum belum terbentuk karena ada pergantian pemain terus gitu loh. Otomatis kan selalu ada penyesuaian-penyesuaian dan penyesuaian itu juga mempersulit para pemain untuk saling melakukan koordinasi, saling ya menciptakan chemistry ketika pertandingan berlangsung. Jadi hal ini akan menjadi salah satu fokus utama bagi Erik ten Hag ya untuk menjalani kompetisi Europa League ini. Selanjutnya kalau kita lihat dari klub-klub lain di luar laga penyisihan ini untuk penentuan 16 besar, ada beberapa klub yang menurutku harus jadi pertimbangan yang serius kalau misalkan lolos ke 16 besar, karena menurutku klub ini juga bisa menjadi batu sandungan ketika bertemu Manchester United seperti AS Roma, lalu Galatasaray. Galatasaray ini kan musim lalu ketika Manchester United di penyisihan grup UCL ini kan ya ada beberapa kali blunder ya ketika melawan Galatasaray. Akhirnya ya jadi juru kunci ya MU waktu itu. Musim kemarin ya cukup memalukan, tapi mau bagaimana lagi, itu sudah berlalu. Yang penting untuk saat ini bagaimana caranya Manchester United bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Jadi AS Roma, Galatasaray, lalu untuk Premier League sendiri ada Tottenham, lalu ada Athletic Bilbao, Lazio. Ini beberapa klub yang menurutku harus menjadi pertimbangan tertentu ya. Dalam artian Manchester United tidak bisa meremehkan klub-klub ini ya, meskipun semua klub nggak boleh meremehkan, tapi akan ada klub yang bisa menjadi musuh yang cukup menyulitkan bagi Manchester United kalau misalkan bertemu nanti di 16 besar. Tapi di luar itu semua ya harusnya ini jadi momentum yang penting bagi Manchester United, terutama Erik ten Hag, kalau ingin membuktikan bahwa dia pantas menjadi pelatih Manchester United di musim ketiganya ini, karena praktis ini musim ketiganya Erik ten Hag bukan lagi musim yang bisa menjadi toleransi bagi Erik ten Hag ketika ada beberapa kesalahan. Jadi tentu saja pressure dari Erik ten Hag akan lebih besar dibandingkan musim-musim sebelumnya. Tidak ada lagi alasan ya pemain cedera, ya belum mendapatkan pemain yang diinginkan. Sudah untuk saat ini bahkan sudah sekitar 5 ya mantan pemain dari Erik ten Hag ketika masih berada di Ajax, dan sudah ada beberapa pemain baru lagi yang bisa menambal di posisi-posisi tertentu. Jadi musim ini praktis Erik ten Hag harus menunjukkan kualitasnya sebagai pelatih yang layak berada di Manchester United. Terlepas nanti ya skornya 1-0, 2-0, yang penting ya menang, tetaplah menang gitu loh. Di setiap pertandingan produk akhirnya adalah sebuah kemenangan. Bukan ya permainan sudah bagus gini-gini, oke itu perlu, tapi kalau misalkan skor akhir tetap kalah, menurutku ya bukan itu yang dicari. Dan kalau bicara soal proses, sampai kapan kita ngomongin proses gitu loh ya, proses nggak ada akhirnya, tapi akhir dari sebuah proses adalah hasil yang positif di setiap pertandingan. Jadi itu yang terpenting ya, apalagi di 2 musim memang Erik ten Hag adalah manajer yang bisa memberikan kita harapan baru di awal-awal karena bisa mempersembahkan Carabao Cup, yang mana Manchester United sudah sekitar 6 tahun tidak memenangkan trofi apapun, lalu di musim keduanya juga memenangkan FA Cup, dan semoga di musim ketiganya ini bisa memenangkan Europa League. Apalagi untuk Manchester United baru satu ya untuk trofi Europa League ketika ya masih di eranya Jose Mourinho, ketika finalnya waktu itu masih melawan Ajax. Oh ya, untuk saat ini juga ada Ajax ya, ini juga harus diperhatikan ini ketika melawan Ajax ini. Ketika waktu itu Europa League musim 2016-2017 melawan Ajax, dan ya skor akhir 2-0 menang telak, itu jadi kemenangan yang sangat mendramatisir waktu itu ya. Yang sangat menyenangkan, terharu pada waktu itu, zaman aku masih kuliah tuh men. Ya, dan semoga kemenangan itu bisa terulang lagi di musim ini dan menjadi trofi kedua Europa League bagi Manchester United. Tapi yang namanya harapan, ya kita nggak boleh berekspektasi terlalu tinggi. Boleh berekspektasi, tapi kita juga harus tetap realistis.
ketika nanti melihat situasi kedepannya nanti seperti apa. Namun menurutku kompetisi Europa League ini salah satu kompetisi yang ya masih bergengsi dan bisa menjadi pembuktian yang sangat penting bagi Erik ten Hag dan juga para pemain bahwa ya Manchester United ini perlahan bisa kembali ke jalur yang benar. Bisa kembali menunjukkan kualitasnya bahwa Manchester United ini adalah tim yang besar. Manchester United ini tim yang tidak bisa diremehkan, tidak bisa dipandang sebelah mata. Sudah cukup bertahun-tahun kita ya mengalami pembulian yang cukup menyakitkan ya. Dan ini sudah waktunya kita comeback, sudah waktunya menunjukkan lagi kepada dunia bahwa MU ini salah satu klub besar yang akan menjadi klub yang ditakuti bagi klub-klub lain. Ya sudah waktunya Manchester United kembali ke era kejayaan seperti Sir Alex Ferguson. Itu harapan saya sih, harapan kita semua tentunya ya. Tapi ya kembali lagi, kita nantikan setiap pertandingan di babak penyisihan ini, dan semoga Manchester United bisa tampil konsisten mengingat jadwal satu musim ini akan sangat padat. Jadi ya semoga Manchester United selalu diberi keberuntungan dan juga kemenangan di setiap pertandingan. Oke? Kalau menurut teman-teman, kira-kira Manchester United bisa memenangkan Europa League ini atau enggak? Karena menurutku ya, yang menjadi rajanya Europa League ini kan Sevilla ya. Dia sekitar 7 lah trofi Europa League ini. Dan kebetulan saat ini dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi ini di musim ini. Jadi ini bisa jadi peluang yang bagus karena di musim pertama Erik ten Hag ketika MU terlibat dan berpartisipasi di Europa League itu kalah karena melawan Sevilla waktu itu, dan itu menjadi awal mula Tyrell Malacia tidak lagi bermain sampai saat ini. Itu ya salah satu kalahnya karena blunder dari Tyrell Malacia ya waktu itu ya, cukup mengecewakan. Bahkan sebelumnya Manchester United berhasil mengalahkan Barcelona, Real Sociedad kalau nggak salah, Real Sociedad, Real Betis, itu kan hampir semuanya itu klub dari Spanyol gitu. Cuman kalah karena musuh Sevilla waktu itu ya. Dan beruntungnya kali ini Sevilla tidak ikut berpartisipasi dalam kompetisi Europa League. Jadi masih ada kemungkinan Manchester United bisa memenangkan kompetisi ini. Tapi tetap kita tidak boleh takabur, tidak boleh tetap rendah hati, tetap realistis. Apapun bisa terjadi di dalam sepak bola, jadi mari kita lihat sambil berjalan di setiap pertandingan. Oke? Mungkin itu dulu pembahasan terkait hasil drawing Europa League. Kalau ada perbedaan pendapat atau diskusi-diskusi santai, silahkan langsung aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.